Vin, Ya, kenapa lu? metode hari ini apa? Lu nggak tahu satu dari ini apa? Enggak. Nah, lu download ini dulu dah, Abel of Apps. Abalof app, Abel of Apps, lu nggak tahu Abel of Apps? aplikasi apa? Aplikasi Abalof. Oh, ada ya Kenapa aplikasinya Abel ya, of Apps? ada loh. Jadi coba lu download lu. Dia ada di Play Store sama di App Store. Oke, Coba gua cari dulu ada ya. Tapi emang isinya apa aja, Vin? Nah, lu sambil lu download, sambil lu install, tadi gua jelasin nih. App Store apa Abel of Apps itu ada apa aja. Jadi Abel of Apps itu ada Nah, di Avalok Apps itu banyak banget nih informasi tentang Avalok di sini. Jadi di sini tuh ada newsfeed, ada resource, ada event juga. Di newsfeed itu kita bisa tahu nih informasi terbaru dari Avalok. Iya, ini lengkap. Terus juga di resource-nya nih yang lu lagi cari nih, bacaan hari ini. Ya. Ada di Daily Devotion. Jadi lu tinggal pencet aja lihat bacaan hari ini itu apa. Cuma lihat doang, Nanti dia ada notifikasinya juga tiap pagi. diingetin. Iya, Bisa diingetin ya. Iya. Jadi kalau nggak diingetin, lu bisa diingetin sama aplikasi. Terus ada apa lagi, Vin? Di sini lu bisa cek di Discover-nya, ada informasi tentang LTC, Next Gen, Senior, Equip, Worship, banyak sini. Di Connect-nya juga lu bisa cek juga. Lu bisa cek ponsel dari berbagai area yang ada di Avalok Barat. Mau dari Jakarta Barat, dari tanggal, semua ada lengkap di sini. Lengkap, Dari guys. harinya, jamnya juga, jam berapa ponselnya. Kalian juga bisa cek di link tree-nya Avalok to Generation _. Nah, di situ kalian bisa pilih tuh. Susah. Nah, kalian bisa cek di linknya itu ada buat ponsel, buat konseling, buat yang mau didoain juga bisa di situ. Itu nah Di Instagram Abalof to Generation _. Iya. Jadi lu dengan punya apps ini lu udah Avalok banget lah. Wow. Vin, cabut dulu ya. Cabut. Dadah. Oh ya, lu nanti WL ya? Iya kan Oh. gue. Ya. Oke, udah. Oke, sekarang kita cari dulu channelnya Avalok to Generation. Ini udah. Nah, ini Canon dari sini keren juga dia bisa pindah. Selamat ibadah guys, ya nonton sampai habis ya. Telah ditebus dan dikuduskan dengan darahmu. Ku tak akan ragu untuk melangkah dalam panggilanmu.
mau datang Tuhan kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan ke tangan-Mu Tuhan. Oh. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Hatiku ku rindu memandang
Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengar setiap perkataan-Mu Tuhan buat hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang Tuhan. Kami serahkan Tuhan diri kami Tuhan kepadamu. Kami mau Tuhan untuk hidup Tuhan turut rencana-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, hanya Kau Tuhan, satu-satunya Allah yang hidup, yang layak disembah, yang layak terima setiap pujian Pak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan, kami ingin mendengar Tuhan kebenaran-Mu Tuhan hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi benih yang akan hidup Tuhan. Dalam hidup kami siap Tuhan di dalam nama Tuhan. Setiap kita yang percaya, kita katakan Halo semua. Halo. Ya, biasa udah pakai masker. Tolong minum dulu. Oke, teman-teman. Selamat sore buat teman-teman semua yang ada di rumah. Semoga teman-teman ada dalam kondisi yang sangat luar biasa. Dan kalau teman-teman tahu, kita ini udah masuk di bulan ke-6. Udah hampir setengah tahun kita ngalamin kondisi begini. Dan saya juga pengen banget kita bisa beribadah bersama-sama. Pastikan setiap teman-teman bisa mengalami sesuatu hari ini. Amin. Di dalam kondisi ini, kalau teman-teman lihat ibadah online kita dari tanggal 18 Juli sampai hari ini, ada sekitar 6 minggu. Kalau teman-teman tahu betapa luar biasanya tim yang menyiapkan kondisi ibadah hari ini. Dan kalau teman-teman lihat, makin kesini kok. Selama 6 minggu kemarin, dari 18 Juli sampai hari ini ada sekitar 6 minggu, tim yang menyiapkan ini sangat-sangat luar biasa sekali. Bahkan kalau misalnya waktu itu saya sempat pertama kali syuting, ada sampai sempat ngulang lagi 2 kali syuting, ada yang sampai syuting sampai jam 11 malam. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin kok kontennya begini ya, kok kontennya kayak aneh ya gitu. Ya teman-teman mesti ucapin terima kasih sih buat teman-teman yang menyiapkan semuanya ini. Dan mungkin kita bisa belajar untuk kita capture semua YouTube yang ada hari ini, kita tag semua teman-teman kita dan kita bisa bilang thank you buat pelayanannya. Hari ini saya akan membicarakan sesuatu tentang never lost, supaya kita tidak terhilang, supaya kita tidak jauh di dalam sebuah komunitas. Kita buka satu ayat, kita buka di Mazmur 1 ayat 1, kita baca sama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Banyak orang yang menceritakan tentang ayat ini hanya fokus di ayat ketiganya aja, teman-teman. Banyak saya lihat mungkin orang-orang mengajarkan atau mungkin banyak gereja yang mengajarkan kalau kamu ada di dalam Tuhan, kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, apa saja yang kamu lakukan pasti berhasil. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa hal yang menurut saya sangat penting buat kita, supaya kita tidak terhilang di dalam pelayanan Tuhan, supaya kita tidak terhilang di dalam pekerjaannya Tuhan. Manusia itu tidak diciptakan hanya seorang diri saja. Manusia dari awal diciptakan supaya dia bisa relate dengan orang lain. Makanya ketika saya mempelajari hal ini, saya baca tadi malam, saya coba renungin, saya ngerasa banyak anak-anak Tuhan yang coba negosiasi sama Tuhan, udahlah gue nggak usah ikut komsel, udahlah gue nggak usah ikut pemuritan, gereja pergi, pulang gue langsung udah gitu. Apalagi kalau teman-teman di dalam pandemi ini selama 6 bulan, saya yakin dan percaya ada teman-teman di antara kalian yang mungkin menikmati kondisi ini dan teman-teman ngerasa ini hidup gue banget nih, gue bisa santai, gue nggak terikat masih ke gereja. Hati-hati teman-teman, zona nyaman. Nah ada satu ayat yang banyak anak-anak muda suka pakai di Kejadian 2 ayat 18 seperti ini. Tuhan Allah berfirman,
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Hari ini saya nggak ngajarin tentang single forever, teman-teman. Jangan sedih. Tenang, jangan sedih. Saya nggak ngajarin itu. Tapi mungkin ayat ini banyak yang jarang meneliti dengan detail. Kalau misalnya saya baca, teman-teman ditulis seperti ini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tahu nggak waktu ayat ini ditulis, apakah Adam itu sendiri? Tentu enggak, teman-teman. Adam itu ada bersama dengan Tuhan. Artinya apakah Tuhan bilang, lu tuh nggak baik bersama-sama dengan Tuhan aja gitu. Kita tidak diciptakan untuk sendirian, teman-teman. Ayat ini ditulis waktu Adam bersama-sama dengan Tuhan. Apakah artinya Adam bersama-sama dengan Tuhan itu tidak baik? Dan Tuhan melihat ketika si Adam ini sendirian, bukan cuma dengan si Tuhannya aja nih, bukan cuma dengan pribadi Allah. Tapi Tuhan melihat Adam ini butuh penolong, butuh orang yang sepadan untuk bersama-sama dengan dia, saling tektokan satu sama lain, untuk dia bisa cerita. Makanya kalau kita baca ayat ini dengan detail, Tuhan itu tidak mau kalau kita cuman menganggap hanya dengan Tuhan itu cukup. Pasti kalian pernah mikir kan, atau mungkin kalian sendiri, atau mungkin ada teman-teman kalian yang suka bilang, udahlah, gue nggak usah ngaku dosa sama teman komsel, nggak usah ngaku dosa sama PKS, nggak usah ngaku dosa sama pembina, nggak usah dimuridin, gue cukup ngaku dosa sama Tuhan Yesus gitu. Bahkan ada orang yang bilang kayak gini, woi, lu udah dimuridin belum? Nah, dia bilang, enggak kok, aku udah dimuridin sama Tuhan Yesus. Waduh. Makanya teman-teman kalau misalnya kalian membaca ayat ini, mesti diteliti banget gitu. Karena ayat ini benar-benar Tuhan tuh mau nggak cuman lu itu fokus atau lu cuman ada dengan gua saja gitu. Ketika banyak anak Tuhan yang menghilang karena dia tidak mengerti tentang prinsip ini. Kalau misalnya kita baca di Mazmur tadi, teman-teman. Mazmur 1, berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini ayat tentang apa, teman-teman? Tentang relationship, tentang hubungan. Ayat ini mengajarkan kita supaya kita tidak berjalan di dalam jalan orang fasik. Kalau saya coba ganti ayat ini, saya coba kebalik ayat ini, sialah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang berdiri di dalam orang berdosa, dan yang duduk dengan kumpulan pencemooh. Makanya saya suka kalau misalnya saya pemuritan, saya ngobrol sama teman saya suka cerita gini. Saya bisa kasih tahu masa depan kamu dengan komunitas kamu hari ini. Kalau misalnya teman-teman ada di dalam sebuah komunitas yang salah, yang membuat kita jatuh dalam dosa, yang membuat kita tidak bisa ngalamin Tuhan, maka masa depan kita pasti akan hancur. Maka kita pasti akan melihat mimpi-mimpi kita akan semakin berantakan, teman-teman. Yang kesukanya ialah taruh Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Makanya dua ayat ini, teman-teman, relationship dan fokus sama Tuhan itu sangat penting. Makanya di ayat ketiga, ini adalah janji Tuhan. Ayat ini bukan ayat yang bukan ayat pertama, tapi ini adalah ayat akibat ketika kita melakukan ayat 1 dan ayat 2. Ayat 3 dibilang apa? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Ayat ketiga ini adalah hasil, teman-teman, adalah akibat. Akibat dari apa? Ayat pertama dan ayat kedua. Dua kondisi ini kita tidak boleh hilangkan sama sekali. Kita nggak boleh cuma fokus sama Tuhan saja, kita nggak boleh cuma curhat sama Tuhan, tapi kita mesti mulai membangun hubungan supaya kita tidak terhilang. Kita ada di dalam zona yang membuat kita jatuh dalam dosa, teman-teman. Contoh HP kita misalnya, teman-teman. HP kita akan menyala kalau kita punya baterai. HP saya ini akan menyala kalau HP ini punya baterai, teman-teman. Baterai saya akan menyala kalau dia punya apa? Punya charger, teman-teman. Casan biasa anak Tangerang ngomongnya casan. Charger bisa menyala kalau ada listrik. Listrik bisa menyala kalau ada apa? Sumbernya, teman-teman. Cerita tadi maksudnya apa, teman-teman? Semua yang ada di dalam dunia ini tidak bisa berjalan kalau nggak ada konektivitas. Kalau nggak ada hubungan, teman-teman. Makanya saya encourage teman-teman supaya kita tidak terhilang. Maka kita mesti punya hubungan yang benar, teman-teman. Menurut saintis Swedia,
Iya, iya. Menurut saintis Swedia, kenapa orang bisa kena serangan jantung? Tahu kenapa? Yang pertama, saya kasih tahu yang kedua dulu. Yang kedua ada dua hal. Yang kedua, orang kenapa bisa kena serangan jantung adalah karena dia tidak punya teman, teman-teman. Yang pertama tentu karena merokok. Jadi, kalau misalnya kita tidak punya teman seumur hidupnya kita, maka badan kita pun akan menjadi tidak normal, teman-teman. Saya encourage teman-teman ketika teman-teman dengar tentang hal ini, pastikan kalian bisa mendengar dan kalian mesti berpikir apakah hidup kalian selama ini hanya cuman kamu dan Tuhan saja yang tahu. Masalah pribadi, jatuh dalam dosa, masalah keluarga, kesel sama teman, kesel sama orang tua. Cuman kamu dan Tuhan aja yang tahu. Makanya banyak orang gila, teman-teman tahu gila nggak? Gila. Karena kenapa? Karena dia nggak bisa cerita sama siapa-siapa gitu, dan akhirnya dia bisa menghilang. Ada satu kisah terakhir yang saya akan ceritakan ke teman-teman, dan ini saya pengen setiap kita semua bisa mencoba menghayal kondisi waktu itu. Kisah ini mungkin sering dikhotbahkan di Natal, dan saya hari ini bukan khotbah tentang Natal. Nah, kita mau buka di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ini tentang pemberitaan tentang kelahiran Yesus, tapi saya mau menceritakan tentang sesuatu yang lain yang mungkin jarang dikhotbahkan. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Jadi nama ibu Yesus namanya Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ini mungkin kondisi itu salam yang begitu membuat si Maria ini deg-degan. Kan ada lagunya yang Natal yang kemarin kan, Maria gitu. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu. Perhatikan baik-baik teman-teman. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi karena aku belum bersuami? Ayat 35. Jawablah malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus yang akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Teman-teman, kita bisa bayangkan kondisi ini. Maria seorang perawan, dan dia tiba-tiba bisa hamil, teman-teman, tanpa ada hubungan intim. Makanya waktu itu Yusuf berulang kali meyakinkan sama banyak orang kalau Maria itu adalah perawan, dan dia benar-benar mengandung dari Roh Kudus, teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan kondisi itu, dan kondisi itu mungkin Maria mesti mengalami yang namanya tekanan, dia malu, dia takut dihina sama orang, dan mungkin itu saat-saat mungkin di mana dia bisa mengalami ketakutan ketemu banyak orang. Dan kalau misalnya teman-teman juga sepakat sama saya, yang namanya hamil mungkin perutnya makin lama makin besar kan. 1 bulan, 2 bulan, dan sampai 9 bulan, 10 hari dia mesti membawa perut besar itu kemana-mana, teman-teman. Dan di ayat 36 dibilang seperti ini. "Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu." Jadi ada saudaranya Maria namanya Elisabet, sudah masuk usia tua dan sudah divonis mandul, teman-teman. Dan kalau teman-teman baca di ayat 37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi dalam cerita ini ada dua pribadi, Maria dan Elisabet, teman-teman. Dua pribadi ini sama-sama mengalami yang namanya masalah. Yang satu, Maria, tiba-tiba dia mengalami mengandung bayi Yesus tanpa dia melakukan hubungan intim. Yang satu lagi, Elisabet, sudah usia tua dan dia dikaruniai Allah, yaitu anak di dalam kandungannya dia. Dan kita lihat apa yang dilakukan Maria, teman-teman. Beberapa waktu kemudian,
Berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah yang telah percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Teman-teman bisa lihat kondisi ini, teman-teman. Ketika Maria mengalami dia ketakutan, dia takut dinilai, dia takut mungkin dia ngalamin di mana pertama kali dia hamil tanpa melakukan hubungan intim, pasti itu kondisi dia sangat tertekan. Tapi apa yang dilakukan Maria? Dia datang kepada Elisabet, dia saling menguatkan, teman-teman. Kalau teman-teman baca di ayat selanjutnya, Maria tinggal 3 bulan bersama dengan Elisabet. Tujuannya kenapa? Karena dua pribadi ini sama-sama punya masalah yang sama, sama-sama mengandung, dan mereka butuh saling menguatkan satu sama lain. Apa yang menjadi inti cerita ini, teman-teman? Mungkin di antara kita sedang yang namanya mengandung mimpinya kita. Kita sedang mengandung di mana kita punya panggilan yang besar, kita punya mimpi yang besar ada di dalam kandungannya kita. Pertanyaannya adalah, apakah kandungan mimpi kita itu akan keguguran, akan mati, dan kita akan meninggal, atau kita akan menghilang, atau kita akan melahirkan mimpinya kita, teman-teman. Nah, saya mau encourage teman-teman, mimpi kita itu sangat penting. Panggilan kita itu sangat penting. Apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kamu, itu akan berhasil ketika kamu ketemu orang yang tepat. Ketika kamu ada dalam sebuah komunitas yang tepat, ketika kamu ada dalam sebuah komsel yang tepat, sehingga kita bisa sama-sama saling menguatkan, supaya mimpi kita bisa dilahirkan, teman-teman. So, saya mau encourage teman-teman hari ini, jangan pernah engkau hidup sendirian. Jangan sampai engkau terhilang. Banyak orang yang mungkin dulu pelayanan luar biasa, dia pelayanan panggung, dia khotbah, dia pelayanan WL, dia asyir, pelayanan luar biasa banget. Tapi ketika dia ada masalah, dia nggak cerita ke siapa-siapa, dia cuma cerita sama Tuhan, dan akhirnya apa, teman-teman? Dia akhirnya menghilang. Dan saya nggak mau, teman-teman, above two generation, kita punya mindset seperti ini. Kita punya pikiran, kita cuma berdoa sama Tuhan saja, kita nggak cukup, teman-teman. Kita harus hidup di dalam sebuah komunitas, maka apa saja yang kau lakukan pasti berhasil. Di Mazmur tadi, saya benar-benar waktu saya baca ulang-ulang Mazmur 1, Mazmur 2, Mazmur 3. Mazmur 3 itu adalah sebab, adalah akibatnya. Mazmur 3 itu adalah akibatnya, teman-teman. Apa yang kita mesti lakukan? Mazmur 1 dan Mazmur 2. Hidup dalam komunitas yang benar, dan kita fokus sama Tuhan di Mazmur 2. So, hari ini teman-teman, kalau teman-teman ada di dalam kamar engkau, kalau kalian mungkin ada di dalam toilet, atau kalian ada di dalam mobil, atau mungkin kalian dengar besok di hari Minggu, atau mungkin teman-teman dengar di hari Senin, hari Selasa, saya pengen teman-teman waktu kalian dengar khotbah ini, pastikan kalian sudah ada di dalam sebuah komunitas yang tepat, kalian ada di dalam sebuah pemuritan yang tepat, kalian ada di dalam sebuah komunitas yang tepat, dan kalian ada di dalam sebuah pemuritan yang tepat. Jangan kita hidup sendirian, bisa gila, teman-teman. Saya pernah ngalamin di mana saya hidup sendirian, saya stres banget, saya nggak dapetin apa-apa, dan akhirnya saya menjauh dari komunitas, dan saya benar-benar terhilang. Nah, mari teman-teman, saya mau doakan setiap kalian saat ini, kita sama-sama bisa ambil komitmen untuk kita bisa hidup dalam sebuah hubungan yang benar, relationship yang benar. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, hari ini aku mau berdoa Tuhan buat setiap teman-temanku yang mendengar hari ini. Saya percaya Tuhan, ketika kami Tuhan, kami hidup dalam sebuah komunitas, kami mau Tuhan, untuk kami bisa mulai terbuka Tuhan, untuk kami bisa sama-sama saling mendukung Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami nggak bisa hidup sendirian doang Tuhan. Kami nggak bisa cuma mengandalkan mengaku dosa sama Engkau doang Tuhan. Tapi kami mau Tuhan sama-sama belajar untuk kami bisa cerita kepada teman komsel kami, untuk kami bisa mulai hidup di dalam sebuah pemuritan. Dan kami tahu Tuhan, kondisi pandemi ini membuat kami banyak yang menghilang, membuat kami banyak yang tidak kembali lagi fokus ke dalam komsel, ke dalam pemuritan, ke dalam baca firman. Tapi hari ini Tuhan, kami mau untuk kami bisa terus Tuhan kembali kepada jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.
pengen. Wih, Gimana, Vin? keren juga lu Nan. Gimana ibadah hari ini? Keren, mantep banget. Thank you ya buat pelayanannya hari ini. Oke. Thank you juga buat Koepan yang udah sharing buat kita. Thank you, Koepan. Nanti lu sampein ya. Ntar gue sampein ya ke mereka. Jadi kita mau ada pengumuman apa nih? Pengumuman apa? Yang pertama, Yang pertama buat teman-teman. tahu ya? Ngelek sih. Kok gue ngelek? Jadi pengumuman yang pertama itu, jadi kita pengen kasih pengumuman yang pertama itu kita pengen say hello, mau welcome untuk jemaat baru yang baru bergabung sama kita. Selamat semuanya bergabung, ya. bergabung ya bareng-bareng. Ya di above two generation ya Nan. Iya, salah gue. Nah, selanjutnya teman-teman bisa persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di Layar layar ini. ini. Pokoknya ada nomor ya. Pokoknya di layar ini nanti ada rekeningnya. Kalian transfer ke situ. Nah, terus apa, Vin? Nah terus kalian, Terus apa, Vin? yang ketiga adalah gue pengen ingetin sekali lagi buat kalian yang belum follow above two generation underscore, kalian harus follow karena di situ akan ada update informasi tentang kita. Betul. Dan jangan lupa subscribe di YouTube channel kita di Above Two Generation. ya di YouTube ini nih yang lagi kalian tonton. Ya. Jangan lupa nyalain loncengnya juga. Nyalain lonceng. Ya, biar ada notif di Betul. itunya. Di Dan jangan handphone ya. lupa teman-teman untuk download Above Apps. Udah download belum Nan? Udah dong. Udah download ya. Udah. Jadi lu baru tahu sekarang? Enggak, udah tahu. Oh baru Iya. tahu kali. Enggak. Para Koepan dia baru tahu. Bukan syuting. Ya oke deh, that's all for today. Happy Saturday And God bless you. Bye bye. See you next week guys. Bye. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, saya ingin mengingatkan setiap kita semua, mulai minggu depan, di awal September, hari Sabtu jam 4 sore, kita akan mengadakan ibadah live streaming. So, saya ingin memastikan setiap kita semua, on time, pastikan kalian bisa set reminder di YouTube kalian masing-masing, di handphone kalian masing-masing, jam berapa? Jam berapa? Jam 4 sore! Ada gitu. Supaya kita bisa sama-sama interaksi di dalam live chat, kita bisa saling mengingatkan karena live streaming ini sangat-sangat berbeda, konsepnya berbeda, dan pastikan teman-teman bisa standby jam 4 sore. Yuk kita sama-sama akhiri ibadah kita sama-sama berdoa. Mari hari ini jemaat Tuhan, biarlah engkau pulang dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya, kita mau katakan sama-sama, amin. Selamat hari Sabtu. God bless you.